Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke episode 15. Ya. Langsung kita bacakan saja ya Sang Prabu. Saya mohon izin untuk membacakan. Iya, silakan. Jumat sore 5 Maret 2004, saya kedatangan makhluk Allah yakni Sang Hyang Jagat Nata, keturunan iblis yang menjerumuskan dan menggoda manusia serta jin di luar agama Islam yang ada di alam jin. Saya berkomunikasi dengan dia cukup menarik dengan rasa ingin tahu tugasnya untuk menjerumuskan manusia dan jin dalam kesesatan. Rupanya iblis bersama bala tentaranya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing seperti di alam manusia, dengan perilaku yang berbeda dengan anak cucu Adam. Manusia dilahirkan untuk berbuat baik dan bertakwa serta patuh kepada Allah. Dengan ridhonya dan anugerahnya, Allah akan memberikan imbalan surga. Sedangkan iblis berserta keturunannya dilahirkan untuk bagaimana cara menggoda anak cucu Adam untuk ikut agar bersama dijerumuskan masuk ke dalam neraka. Mungkin bisa dijelaskan di sini dengan bahasa yang seperti ini, Sang Prabu bisa menjelaskan gitu. Iya. Ya, ini sebetulnya memang sudah kodrat sebetulnya. Jadi kodratnya ketika iblis berpaling, iblis bilang itu memang berusaha untuk menjerumuskan ke anak cucu Adam itu untuk ikut bersamanya, untuk masuk di dalam neraka dari berbagai cara, dari arah, dia berusaha untuk membisikkan supaya manusia itu tergelincir gitu. Jadi dalam proses kehidupan ini, di dunia ini sebenarnya kita hanya memilih dua, gitu. Baik, buruk, surga dan neraka. Iya. Jadi dalam kehidupan ini memang apa yang hasil di akhir nanti tergantung kepada diri kita sendiri, kan begitu ya? Iya, jadi memang manusia itu diberi value atau pilihan, hanya ada dua, untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk gitu loh. Kalau yang buruk gampang, ya, walaupun ongkosnya mahal. Iya. Tapi karena mengikuti nafsu, ikutilah nafsu kita, itu otomatis itu. Tapi kalau memilih yang baik, itu ongkosnya murah sebetulnya. Tapi sulit orang itu. Sulit, biayanya murah sebetulnya. Tapi lebih banyak orang terseret kepada arah-arah yang buruk. Karena buruk itu menurut nafsu manis itu manis katanya. Kalau baik itu pahit. Jadi kalau bisa dibilang gini, dunia itu penuh dengan panggung sandiwara, dunia itu penuh dengan tipu daya. Tipu daya. Kalau penuh dengan tipu daya, biasanya kan kita menganggap itu sesuatu kebenaran, padahal di situ adalah kesesatan, kan gitu. Sebenarnya kita hidup lebih berhati-hati juga untuk memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya kelak itu gimana sih, kan gitu ya, Sang Prabu ya. Iya, dunia itu kan ibaratnya seperti gurauan belaka atau panggung sandiwara sebentar gitu loh. Kita lanjut ke catatan berikutnya nih. Minggu pagi tanggal 7 Maret 2004, Sang Hyang Jagat Nata datang untuk menjelaskan keberadaannya dan kebiasaan hidupnya. Ternyata Sang Hyang Jagat Nata adalah iblis yang berdomisili di tanah Jawa, yang tugasnya mengganggu bangsa jin, dan dia sebagai rajanya. Untuk kelas manusia atau keturunan Adam, iblis yang menggoda adalah iblis dari keturunan Abria dengan rajanya bernama Rojo Mulyo dengan kode sandi 3 dan 1, buka kurung 3 and 1 tutup kurung. Untuk Australia, raja dari bangsa iblis bernama Bill Seven dengan kode sandi 1.7. Untuk Malaysia, raja iblisnya bernama
Bili-bili. Bilibili. Iya. Bili-bili. Iya. Untuk Filipina bernama Filipus dengan kode sandi 5 atau 5. Untuk daratan Asia bernama Yudas Iskariot. Benua Afrika bernama Simon Zahri. Untuk benua Amerika bernama Clifford Sigma. Untuk benua Eropa bernama Zigro Zigma. Sedangkan benua Eropa dan Amerika adalah penguasa iblis yang sama, hanya berbeda nama saja. Ini semakin menarik nih, Sang Prabu. Ini adalah setelah ini masih ada catatannya, tapi sebelum kita bacakan kita bahas dulu tentang catatan ini. Jadi untuk Sang Hyang Jagatnata ini istilahnya yang menyesatkan untuk di kalangan jin ya, yang khususnya di Nuswantoro ya, untuk yang di Nuswantoro. Mungkin bisa dijelaskan. Di sini saya sangat tertarik sekali karena di setiap benua, di setiap negara-negara memang sudah ada pemimpinnya sesuai dengan kekuasaannya, dan di sini juga ada sandi itu Sang Prabu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sistem yang ada di kalangan iblis sendiri. Ini kan rahasianya dibongkar ke Sang Prabu gitu untuk istilahnya pola-polanya, untuk kekuasaan-kekuasaannya, dan untuk nama juga. Ini bagi saya adalah sesuatu yang baru. Ini baru ini. Tapi kenapa iblis membongkar di sini semua kepada Sang Prabu? Mungkin bisa dijelaskan juga setelah struktur dulu lah. Ya, saya sendiri tidak tahu dari maksud yang Maha Kuasa, tapi memang mereka datang. Dia menjelaskan sistem operasinya yang selama ini semenjak dari Nabi Adam sampai akhir zaman gitu ya. Kalau sandi itu sebetulnya kode. Jadi ketika dia berpergi dan kepada suatu wilayah lain karena dia utusan, kasih sandi 5 atau 17 gitu. Berarti dari Australia gitu. Iya. Di kalangan iblis sendiri sudah memahami tentang sandi-sandi tersebut. Iya, dan sebetulnya teknologinya jauh lebih canggih karena mereka kan kehidupannya lebih dahulu kemajuannya juga di alam mereka seperti itu. Jadi sandi, kalau kita kemana kan pakai paspor, dia nggak perlu sandi. Tapi dari beberapa penguasa yang ada di negara-negara tersebut, apa memang itu berasal dari ada yang dari golongan manusia, ataupun itu memang pure dari golongan iblis, penguasa-penguasa tersebut? Ya sebetulnya ada yang satu sih seperti dari Asia dia. Iya. Dari daratan Asia itu kan luas ya. Iya. Jadi ya memang situ, tapi dia terbentuk karena dihasut. Jadi Yudas Iskariot itu berasal dari golongan manusia, tapi memang diberi pangkat kedudukan di situ. Asalnya jadi ruh ya, ruh. Iya. Tapi hidupnya itu ketika semasa dengan Nabi Isa. Iya. Ya itu aja. Ya, kita lanjut lagi ke catatan berikutnya dari sambungan catatan yang barusan saya baca. Sedangkan Kiai Jagat adalah iblis yang mengganggu umat Islam bersama bala tentaranya. Dia masuk ke tubuh seseorang manusia dengan membisikkannya, khususnya para pemuka agama, dengan menumpangi amalan-amalan ajaran Muslim yang melenceng dari kepasrahan kita pada Allah. Umpamanya amalan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam berzikir, dianggap amalan tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk menuruti kehendak yang mengamalkannya, bukan sesuatu kepasrahan dan pertolongan kita kepada Allah. Kiai Jagat bersama bala tentaranya sangat kuat dalam menghadapi ayat-ayat yang dibacakan, karena memang sudah menjadi tugasnya. Dia tidak akan kuat kecuali seorang hamba Allah yang memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas makhluknya, seseorang yang telah diberi cahaya atau nur ilahi yang masuk di dalam qalbunya. Karena
merupakan nur ilahi yang dijaga oleh para malaikat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit di sini Sang Prabu. Jadi ketika kita menangkal dari bisikan-bisikan iblis itu, kalau di sini kan memang sesuatu kepasrahan gitu, bukan menggunakan ayat-ayat dari kitab suci itu sebagai bentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu khususnya duniawi gitu. Ya, baik. Kalau Kiai Jagat itu kalau di dalam struktur kepemimpinan iblis itu dia tuh perdana menteri. Sedangkan Raja Mulia itu adalah rajanya. Memang tugasnya dia memasuk kepada kalangan agamawan gitu loh. Jadi memang tugasnya dia gitu loh. Jadi mereka itu sebetulnya membisiki itu sebetulnya masuknya tidak melalui nafsu karena melalui pikiran. Kalau kolbunya tidak bisa gitu loh. Kolbu itu bisa ditembus kalau orang itu Allah itu untuk menguji peningkatan kemuliaannya hidup, maka akhirnya dari golongan malaikat yang untuk menguji, tapi demi kebaikan, bukan untuk menyesatkan, bukan, meningkatkan kemuliaan. Jadi sebenarnya kalau sudah dibuka tentang operasional dari iblis tersebut, memang di negara-negara tertentu itu memang sudah ada penguasanya ya, sesuai dengan tugas masing-masing ya, si Sang Prabu ya. Kalau dari sini kita membaca dari catatan Sang Prabu. Jadi ketika berbicara dengan atau berdialog secara rohani dengan golongan iblis ini, untuk karakter iblis sendiri kalau menurut dialog rohani dari Sang Prabu itu gimana? Kalau dia itu lebih banyak cengenges. Jadi kalau duduk itu tidak bisa tenang dia. Belum saya cengenges gitu aja, sang ngomong gitu. Jadi memang karakternya dia seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya sistem itu sebetulnya di kalangan mereka sudah berjalan. Jadi makanya ada penguasa wilayah-wilayah itu yang kalau di luar negeri atau di Nuswantara sana bagiannya kekuasaanmu gitu. Jadi sama seperti di alam dunia lah. Jadi sana ada pemimpin tertinggi, ada gubernur, ada wakilnya, gitu. Ada kepala daerah, kepala wilayah, sama sih ya. Kepala daerahnya wah ini menguasai ini, tapi dia memang tugasnya adalah untuk menjerumuskan manusia. Ini itu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin karena kalau kita bahas ini akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan, akan semakin banyak pembahasan-pembahasan. Nanti catatan berikutnya tidak kita bacain, makanya kita langsung ke catatan berikutnya. Mungkin di suatu ketika nanti kita bahas lagi tentang operasional dari iblis tersebut. Kita lanjut di catatan terakhir. Kamis malam Jumat tanggal 10 Juni 2004 jam 21.20 saya diberitahu oleh Nabi Khidir mengatakan bahwa saya ditunggu oleh leluhur saya yang ada di Ciamis, serta saya disuruh menjaga kesehatan badan. Jadi di sini beliau yang di catatan sebelumnya juga sebagai penuntun secara rohani Nabi Khidir ini kepada dia. Mungkin nanti di catatan berikutnya kita akan bertanya juga kepada Sang Prabu dari tingkatan penuntun, baik itu secara guru jasad, secara dohir, dan guru ruhani. Itu nanti di catatan berikutnya nanti kita akan menanyakan kepada Sang Prabu ya. Iya. Nah, gitu aja karena ini juga udah masuk waktu asar, kita juga mau beribadah. Kita sudahi untuk catatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.